Baik, Bapak Ibu, em, hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Saya mau sharing ya, sharing tidak mengajari ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama sedang belajar ya. Saya juga masih baru belajar, jadi kita sama-sama belajar. Apa yang saya dapatkan, saya coba bagikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang yang terjadi dan sempat viral dulu, dan viralnya dulu itu sampai hari ini masih menggema Bapak Ibu. Viralnya apa itu yang viral dulu? Dusta Mahkamah Agama, ya, dusta Mahkamah Agama. Kemarin kita merayakan dan memperingati hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari maut, ya. Dan peristiwa ini bukan sekedar kita percaya karena kita orang Kristen, ya, tapi kita percaya karena sejarah membuktikan dan mencatatnya. Ya, jadi bukan katanya-katanya. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut itu fakta yang tidak bisa diingkari, tapi bisa dimanipulasi. Ya. Dan manipulasi itu terjadi seperti yang tercatat dalam kitab Injil. Saya bagikan, saya tampilkan bagi kita semuanya. Ini dia. 15 ayat dari pasal 28 kitab Matius, saya mau bagikan, saya mau sharing buat kita semuanya, buat saya juga ya, tentang kebangkitan Yesus dan dusta Mahkamah Agama. Barangkali kurang besar, saya perbesar ya, Bapak Ibu, seperti ini. Ya. Cukup kelihatan ya? Tante Ali, cukup kelihatan Tante Ali? Masih mute Tante Ali. Kelihatan Tante? Lihat. Oke. Baik, terima kasih Tante. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan bagi kita Matius 28 ayat 1 sampai 15 ya. Konteksnya kebangkitan Yesus dan nanti dusta Mahkamah Agama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ini berbicara tentang batu penutup kubur Yesus yang digulingkan, ya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Tentu kita agak sulit membayangkannya karena kita belum pernah melihat hal serupa ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Karena situasi kala itu sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat. Hal serupa belum pernah terjadi Bapak Ibu. Ya. Gempa bumi dahsyat, tentu gempa buminya lebih dari sekedar 7 skala Richter ya. Kalau beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya di lantai 4 sekolah tempat saya mengajar, sempat terjadi gempa, dan memang kalau tidak salah di sekitaran Serang sana, Pandeglang itu ya, gempa lagi seperti itu ya. Dan kalau saya tidak salah kala itu sekitar 7 skala Richter gitu. Nah, itu saja sudah goyang Bapak Ibu. Dan kalau sampai mereka ketakutan kala itu, tentu gempanya itu dahsyat seperti yang dikatakan di sini, gempa bumi yang hebat ya. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Ditambah lagi seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan di sini dikatakan ayat 2, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wah, itu pemandangan yang sangat mengerikan ya, saya pikir.
Karena itu pemandangan yang jarang, bahkan hampir tidak pernah terjadi. Tapi itu terjadi kala itu. Kedahsyatan terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian. Ayat 8, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Berarti kalau sampai seperti orang mati, barangkali ini kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain ya. Saking gentar, saking ketakutannya Bapak Ibu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Dengan jelas malaikat itu berkata apa? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sampai akhirnya kita tentu tahu ujian yang familiar ya, selalu kita nyanyikan khususnya di hari Paskah, sebab dia hidup ada hari esok, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu, kata malaikat. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, bercampur dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Memberitahukan apa? Hal yang dahsyat tadi, bahwa Guru, Tuhan yang telah mati itu telah bangkit seperti yang telah ia katakan sebelumnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Di jalan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Shalom. Seperti itu ya. Kehadiran Tuhan membawa damai sejahtera. Saudara. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, apa yang dikatakan kali yang kedua Bapak Ibu? Tadi malaikat berkata, sekarang Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, ini adalah fakta Bapak Ibu. Ini adalah fakta yang terjadi dan ada saksi yang melihatnya. Fakta ini terjadi dan disaksikan, bukan sekedar dicatat oleh seorang sejarawan, ya, bukan hanya dicatat oleh seorang yang diiluminasi oleh Roh Kudus sehingga mencatatnya menjadi kitab suci, tetapi ada saksi mata. Namun sayangnya saksi mata, sebagian dari saksi mata kala itu berkompromi dengan dosa sehingga sebagian kebenaran tertutupi. Ya, siapa itu saksi yang akhirnya berkompromi dengan dosa? Tentu para penjaga kuburan tadi ya. Di mana kita melihatnya bahwa mereka berkompromi dengan dosa. Perhatikan di ayat selanjutnya, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu. Ketika mereka ini wanita tadi ya, para wanita tadi yang datang ke kubur, ketika mereka di tengah jalan, datanglah di tempat yang lain, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Jadi beberapa penjaga yang ditempatkan di kuburan Yesus itu datang ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, imam kepala sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Apa keputusannya? Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, ada suap menyuap di sini Bapak Ibu. Ya. Apa yang mereka katakan kepada para serdadu itu? Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya.
agak ironis ya Bapak Ibu ya. Ironisnya di mana? Mereka disuruh untuk berkata, muridnya mencuri mayat Yesus ketika kami tidur. Lah kalau kamu sedang tidur, bagaimana kamu tahu ya? Bagaimana dia tahu bahwa murid-muridnya datang? Nah itu saya sudah apa namanya, kesaksiannya sudah sangat mudah dipatahkan ya. Tapi seperti yang disuruh, seperti yang diperintahkan itu, begitulah mereka lakukan. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ditambah lagi Bapak Ibu, kebohongan-kebohongan yang lain yang beredar sampai hari ini. Bapak Ibu barangkali pernah dengar atau nonton film The Da Vinci Code ya. Di situ seolah-olah mereka melakukan sebuah penelitian dan penulis skenario ini berkata Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Kemudian mereka punya anak dan mereka pergi ke mana itu? Kalau saya nggak salah ke Perancis ya. Mereka ke Perancis dan ada kuburnya di sana. Nah itu kebohongan yang kedua. Kebohongan yang ketiga yang sempat beredar bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, tapi dia pergi ke India. Dia pergi ke India, nggak tahu ngapain ke India, mungkin main film Bollywood kali ya dengan Shah Rukh Khan. Tapi itu kebohongan yang ketiga. Kebohongan yang keempat, Bapak Ibu, yang beredar dan menjadi perdebatan juga. Sebenarnya bukan perdebatan juga ya, tapi ya diperdebatkanlah antara orang yang tidak percaya Yesus dengan para apologetik. Apa itu? Bahwa Yesus tidak mati di salib, katanya. Tapi dia diserupakan dengan orang lain. Ya, dibuat seorang yang mirip dengan Yesus sehingga yang ditangkap dan disalib itu bukan Yesus tapi orang lain. Nah, ini adalah kebohongan-kebohongan yang beredar di sekitar kita Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Ayat 14, 2 ayat terakhir Bapak Ibu. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ada jaminan bahwa kebohongan itu tidak akan membawa hal buruk bagi para serdadu itu. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak Ibu, kita jangan heran kalau ternyata di sekitar kita, apalagi dengan maraknya teknologi ya, dengan semakin canggihnya teknologi sampai hari ini dan akan terus semakin canggih, kita jangan heran dan jangan kaget dan jangan sampai gugur iman kita karena kebohongan demi kebohongan yang beredar di sekitar kita. Orang yang yang menyampaikan kebohongan itu pun sudah mempersiapkan bahan-bahan argumentasi untuk supaya kebohongan yang mereka sampaikan itu tampak seolah-olah benar, ya. Sama seperti uang palsu. Seorang pembuat uang palsu tentu berusaha membuat uang palsu itu sedemikian rupa sehingga sulit membedakan antara yang palsu dengan yang asli. Ya. Berita palsu juga seperti itu, Bapak Ibu. Berita palsu dikemas sedemikian rupa sehingga orang-orang yang belum pernah menemukan yang asli akan bingung. Orang-orang yang belum pernah menemukan Yesus yang asli, orang-orang yang belum pernah mengalami Yesus yang asli, tentu akan diombang-ambingkan oleh berita-berita palsu yang beredar. Nah, pesan saya apa hari ini? Poin saya adalah, Bapak Ibu, yang pertama, bahwa kebohongan itu tidak bisa kita bendung. Ya, kita tidak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kalau dia hendak buang kotoran di atas kepala kita, apalagi mau bersarang di atas kepala kita bisa tepis. Maksudnya apa? Kita tidak bisa larang orang untuk menyebarkan kebohongan. Tapi kita bisa kendalikan pikiran kita bisa kita bisa tepis kebohongan itu untuk tidak bersarang dalam pikiran kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita benar-benar terhindar dari yang namanya korban penipuan, dalam hal ini korban hoax tentang kebangkitan Yesus, sama seperti uang asli dan uang palsu tadi. Bapak Ibu, kita perlu mengalami seperti yang Ayub alami. Apa itu? Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 5, saya coba tampilkan ya Bapak Ibu ya. Ayub 42 ayat 5, ini menjadi ayat terakhir Bapak Ibu. Ini dia Ayub 42 ayat 5. Nah, ini dia. Nih. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Maksudnya apa? Tadinya Ayub hanya mendengar tentang Tuhan. Tapi melewati banyak ujian yang dialami, akhirnya Ayub sungguh-sungguh tidak hanya mendengar kata orang tentang Tuhan, tapi dia mengalami, sehingga dia semakin yakin, dia semakin percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita memastikan untuk kita memiliki pengalaman yang sama dengan Ayub. Apa itu? Mari kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga kalau kita sudah tahu, kita sudah mengalami bagaimana Tuhan itu, kebohongan seperti apapun akan kita kenali dan kita akan terhindar daripadanya. Bagaimana mungkin orang yang sudah lama melayani Tuhan, tapi akhirnya meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan imannya? Kenapa? Saya yakin betul bahwa orang seperti itu belum mengalami Tuhan secara pribadi. Maka mari kita belajar dari kisah dusta mahkamah agama ini untuk kita memperkuat keyakinan kita, memperkuat iman kita, belajar terus tentang Tuhan sehingga akhirnya kita semakin mengenal Tuhan, sehingga kebohongan seperti apapun, kebohongan yang tampak seperti asli pun kita bisa kenali, ya, dan kita tidak terkecoh oleh berita-berita bohong. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa di sekitar kami begitu banyak berita bohong, hoax yang beredar. Namun bagi kami semua di malam ini, kami diingatkan bahwa kami harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga pengalaman pribadi itu akan membuat kami mampu mengenali yang benar dan yang palsu. Oleh sebab itu kiranya Tuhan terus mengajar kami dengan kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami semua, terkhusus bagi mereka yang menyebarkan kebohongan, biar kiranya Roh Kudus melawat mereka sehingga ada pertobatan. Dan setiap kami juga semakin mengenal pribadi Tuhan, tidak hanya dari kata orang, tapi kami memiliki pengalaman pribadi. Ini kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Gembala. Terima kasih Pak. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Immanuel Ginting.